Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Siang hari ini terang sekali dan kita sudah sampai pada Jumat yang keempat teman-teman dari bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Masya Allah ya, sangat cepat sekali dan pekan depan kita sudah akan memasuki bulan baru kayak gitu. Dan teman-teman rahimakumullah, hari ini sebagaimana dijadwal ya, kanal atau kajian online di pekan yang keempat kayak gitu, bahasan kita adalah tazkiyatun nafs kayak gitu. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan pilar yang kelima dari tazkiyatun nafs, yaitu zikir kayak gitu. Nah teman-teman rahimakumullah, semoga sebelum kita masuk ke materi inti kayak gitu ya hari ini kayak gitu ya, semoga kita oleh Allah dimudahkan untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti itu ya. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi itu, kita oleh Allah itu diperintahkan kayak gitu ya untuk memperhatikan apa yang sudah kita perbuat, yang apa yang kita siapkan gitu untuk hari esok kita kayak gitu ya. Maksudnya itu untuk hari esok itu ya hari akhirat kayak gitu ya. Dan semoga kita oleh Allah semuanya diampuni dosa-dosa kita semuanya kayak gitu ya, sehingga kita nanti di yaumul hisab itu bisa menerima amal, bisa menerima catatan amal dengan tangan kanan kita kayak gitu ya, sebagaimana yang kita harapkan semuanya kayak gitu ya, berakhir dengan husnul khatimah dan nanti di akhirat kita hidup tinggal di surga kayak gitu. Dan kita semuanya pasti berharap tidak mencicipi neraka seperti itu. Ya, itu prolog hari ini. Nah sekarang kita bahas materi kita, yaitu tazkiyatun nafs dengan bahasan pilar kelima, yaitu zikir. Teman-teman rahimakumullah, sebelum masuk ke materi kita, bahasan kita tentang terkait dengan zikir, kita review terlebih dahulu ya terkait dengan tazkiyatun nafs kayak gitu. Masih ingat apa definisinya teman-teman? Definisi ini penting sekali untuk kita pahami sehingga kita itu bisa mengerti terkait dengan alur bahasan kita dan kita bisa mengamalkan kayak gitu dari bahasan-bahasan yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah upaya kita kayak gitu untuk mendidik akal dan hati kita dengan ilmu apa, Al-Quran dan hadis kayak gitu, dengan meladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang lainnya kayak gitu, sehingga kita terbentuk dalam diri kita itu apa, pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian kita bisa meraih nafsul yang mutmainnah seperti itu ya. Nah teman-teman rahimahullah, jadi ingat ya terkait dengan definisinya tazkiyatun nafs kayak gitu. Nah kemudian kemarin kita sudah bahas terkait dengan pilar-pilar tazkiyatun nafs 1 sampai 4 sudah kita bahas. Yang pertama kemarin adalah keimanan yang tanpa keraguan dan bebas dari syirik kayak gitu. Terus kemudian yang kedua memahami hakikat dunia. Kemudian yang ketiga adalah doa, dan yang keempat adalah ibadah. Dan hari ini kita masuk ke pilar yang kelima, yaitu zikir kayak gitu. Nah, kenapa kemudian zikir ini menjadi pilar tersendiri kayak gitu ya? Jadi teman-teman rahimakumullah, zikir itu bagian dari ibadah. Ya, kalau kita kemarin sudah membahas terkait dengan apa itu ibadah, kita pahami bahwasanya
segala sesuatu itu bisa menjadi ibadah gitu ya, baik itu bisa dikategorikan ibadah mahdoh maupun ibadah wairu mahdoh. Maksudnya segala sesuatu di situ ya amal-amal soleh, amal-amal yang di situ diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, ketika kita berzikir maka kita beribadah. Ketika kita beribadah maka kita itu berzikir seperti itu. Maka kemudian zikir sama ibadah itu ya satu kesatuan kayak gitu. Jadi kalau kita dalam ibadah ada zikir, dalam zikir ada ibadah kayak gitu. Maka kemudian dari sini saya ambil sebuah ilmu kayak gitu ya, bahwasanya zikir itu menjadi pilar tersendiri kayak gitu dalam tazkiyatun nafs kayak gitu. Nah, dalam bahasan ini nanti kita akan ada 4 bahasan. Yang pertama itu pengertian dari zikir, kemudian yang kedua bentuk zikir, kemudian yang ketiga jawaban atau balasan dari Allah bagi hambanya yang berzikir, kemudian yang keempat zikir sebagai tazkiyatun nafs. Kok bisa kayak gitu. Nah, itu insya Allah akan kita bahas. Semoga 4 sub bahasan ini selesai dalam 30 menit ke depan. Amin. Teman-teman rahimakumullah, kita awali dengan pengertian zikir. Jadi zikir itu dari bahasa Arab teman-teman ya. Dia bukan bukan bahasa asli Indonesia kayak gitu ya. Berarti bahasa ini diambil dari bahasa Arab atau diserap ya, bahasa serapan kayak itu ya, dari bahasa Arab kayak gitu. Yaitu dari kata zakaro yazkuru zikron kayak gitu. Berarti zikir ini bentuk masdar dari zakaro. Zakaro sendiri itu adalah artinya mengingat, menyebut kayak gitu. Berarti zikir itu adalah aktivitas ingat, ingat kayak gitu ya, aktivitas ingat, aktivitas menyebut mengagungkan kayak gitu ya. Jadi itu pengertian secara bahasa dari zikir kayak gitu. Lantas jadi kalau kita zikir kan ingat ya gitu, aktivitas mengingat kayak gitu. Dan mengingat siapa di sini ya, tentunya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut siapa di sini ya, menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Mengagungkan siapa di sini ya, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Jadi itu secara bahasa. Jadi secara bahasa zikir itu adalah artinya ingat kayak gitu ya. Mengingat, hal menyebut seperti itu ya, aktivitas mengingat, menyebut, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Lantas kemudian kalau kita definisikan secara syar'i gitu, secara apa kayak gitu ya, kita bisa merujuk ke ayat Al-Baqarah ayat 152 kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di situ ada kata fadhkuruni. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan ayat 151 ayat sebelumnya. Nah, nanti ayat yang sebelumnya itu nanti masuk ke saya akan tampilkan masuk ke bahasan ini balasan atau jawaban dari Allah bagi hambanya yang berzikir seperti itu. Nah, sekarang kita ingin menyusun definisi saja. Salah satunya kita pakai ayat ini, fadhkuruni. Di situ ada kata perintah, teman-teman. Udkur kayak gitu ya, udkuru gitu. Maka ingatlah kalian. Ini kepada siapa nih? Di situ berarti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya zikir di situ itu berarti diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aktivitas berzikir itu adalah ibadah yang diperintahkan Allah. Maka dari situ kita ambil sebuah definisi kayak gitu. Bahwasanya zikir itu adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikerjakan oleh hambanya, di mana bentuk ibadah tersebut berupa aktivitas mengingat atau menyebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai bentuk penyebutan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran maupun Al-Hadis kayak gitu.
Nah, jadi ini definisinya teman-teman zikir. Jadi zikir itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh hambanya, di mana bentuk ibadah tersebut berupa aktivitas mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk penyebutan sebagaimana dicontohkan atau sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis kayak itu. Jadi zikir itu dari definisi ini, maka zikir itu aktivitasnya yang mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk penyebutan sebagaimana dicontohkan atau tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi di sini harus dibatasi sesuai sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, teman-teman. Kenapa? Kalau nggak begitu nanti bisa jadi kita berzikir, tapi berzikirnya itu berzikir yang nggak ada contohnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Kalau nggak ada contohnya, bisa jadi nanti malah kita itu terjatuh pada hal yang Allah tidak senang dengan zikir itu, kayak gitu. Misalkan jadi syirik kayak gitu. Allah mengharamkan kita menyekutukan Allah, tapi kemudian kita dalam berzikirnya mengandung syirik. Misalkan kita mensucikan Allah, kemudian juga mensucikan makhluk yang lainnya. Ya, jadi kan nggak boleh misalkan maha suci Allah dan maha suci kalau misalkan ngambil Tuhannya orang-orang jahiliyah dulu, misalkan Lata kayak gitu, maha suci Allah dan maha suci Lata, kan itu kan ya nggak boleh kayak gitu. Maka kemudian zikir ini haruslah zikir yang kemudian sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran maupun juga sebagaimana yang tersebut dalam Al-Hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian maka zikir itu nanti pasti benarnya dan pasti dapat balasan atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas itu kayak gitu. Bahkan ingat pun juga begitu ya. Ya itu, ingat Allah, maksudnya mengingat Allah kayak gitu. Nah, dari sini berarti sudah jelas ya teman-teman terkait dengan definisi zikir kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bahasan 2, bentuk dari zikir. Teman-teman rahimakumullah, dari definisi zikir tadi, yaitu sebagai suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh hambanya, di mana bentuk ibadah itu berupa aktivitas mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk penyebutan sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka dari definisi itu kita dapat uraikan bentuk zikir. Jadi bentuk zikir itu berarti ada 2. Yang pertama itu adalah mengingat kayak gitu ya. Jadi hanya ingat aja, ingat Allah itu loh. Jadi kita itu mengingat Allah, ingat Allah, itu udah aktivitas zikir teman-teman ya. Jadi ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 191. Teman-teman rahimakumullah, itu di slide yang saya bagikan, itu saya screenshotkan ayat 190 sampai 191. Kenapa? Karena ayat 190 itu terkait dengan ayat 191 kayak gitu. Meskipun nanti fokus kita ke ayat 191, maksudnya terkait dengan zikir tadi itu. Di situ di ayat 190 sampai 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 191 ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sungguh fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili, dan silih bergantinya malam, wan nahar, dan juga siang, la ayatil ulil albab, terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda apa di situ? Berarti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala liudil albab, bagi orang-orang yang berakal. Nah,
Orang-orang yang berakal di sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan, yaitu orang-orang yang sempurna, ya, yaitu akal yang sempurna dan cerdas kayak gitu ya. Jadi ulil albab itu dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan yaitu akal yang sempurna dan cerdas kayak gitu. Kenapa? Karena akal yang demikianlah yang dapat mengetahui segala sesuatu dengan hakikatnya masing-masing kayak gitu. Itu diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir demikian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan apa ciri dari orang-orang yang berakal tadi itu diterangkan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna, yaitu orang-orang yadhkuruna itu dari kata dasar dzakara, berarti mengingat, mereka yang senantiasa mengingat. Kenapa diartikan senantiasa? Karena di situ Allah menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berlaku sekarang sampai seterusnya kayak gitu. Artinya ulil albab tadi itu yaitu mereka yang selalu berzikir, yang selalu mengingat Allah kayak gitu. Kiaman itu dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim dan di atas pembaringan mereka kayak gitu. Nah, ini tadi yang saya sebut bahwasanya bentuk dari zikir yang pertama itu adalah mengingat kayak gitu. Yaitu dasarnya mana ya, ini ayat di 191 tadi itu sebagai ciri dari orang-orang atau sifat dari orang-orang yang ulil albab tadi itu, yaitu mereka yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan di atas pembaringan mereka, dan wayatafakkaruna, dan mereka selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini secara batil atau sia-sia kayak gitu. Subhanaka fakina adzabannar, maha suci engkau kayak gitu ya. Dan lindungilah kami fakina adzabannar, dari adab api neraka kayak gitu. Nah, jadi dari sini terang ya teman-teman ya, bahwasanya bentuk zikir itu yang pertama itu adalah mengingat itu ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan. Jadi aktivitasnya itu tidak sampai terlisankan kayak itu, maksud saya itu ya. Aktivitas mengingat sama memikirkan kayak gitu. Baru nanti kalau sudah baru nanti bentuk berikutnya ya. Gitu. Jadi di sini terang ya teman-teman ya. Jadi kita itu mengingat Allah, misalkan kita lagi berduduk kayak gitu, kemudian lihat badan kita kayak gitu ya, badan kita kok gini, ya Allah maha suci Allah, sambil mikir, sambil mengingat Allah maha suci Allah yang menciptakan ini semuanya, itu sudah zikir kayak gitu loh ya, itu sudah zikir. Dan kalau kita bisa begitu teman-teman, ketika duduk berdiri, misalnya kita berdiri terus kemudian melihat memandang di luar, masya Allah ya, kok gitu kita nggak menciptakan, semuanya sudah diatur oleh Allah, maksudnya Allah, sambil mikir gitu, itu sudah berzikir kayak gitu. Kemudian kita berbaring, kemudian kita sebelum tidur itu mengingat Allah, berdoa dulu, itu sudah berzikir kayak gitu. Jadi aktivitas mengingat Allah kayak gitu tuh. Dan kalau kita bisa begitu berarti ya kita mencicil menjadi ulil albab gitu ya. Nah, itu bentuk zikir yang pertama, yaitu mengingat kayak gitu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua apa teman-teman? Bentuk yang kedua adalah menyebut berarti melafatkan, menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Jadi kalau tadi itu mengingat tadi itu dalam bentuk mengingat dalam pikiran, dalam hati kita, itu ya dalam tidak sampai terlafadzkan, maka bentuk yang kedua ini adalah bentuk zikir itu adalah terlafadzkan. Jadi kita mengucapkan dengan lisan kita, tidak lagi di batin ya, tidak lagi dalam pikiran, tapi sudah lahiriah, zahir kita itu menyebut Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi aktivitas zikir yang menyebut Allah, melafadzkan Allah itu nanti kalau mau diklasifikasikan lagi ya ada dua teman-teman, yaitu ada yang bersifat zahir, maksudnya itu lahiriah, yaitu terlisankan, ada yang sifat batin, maksudnya zikir dalam hati kita bertasbih, bertahmid tapi dalam hati. Ada juga yang lisan kita bertakbir, bertahmid, bertakbir, bertasbih dan bacaan
zikir yang lainnya secara lisan kita kayak gitu. Jadi teman-teman banyak sekali kayak gitu ya kalau kita mau berzikir secara lisan maupun nanti dilisankan oleh hati kayak gitu ya, itu sangat banyak sekali. Nah, maka kemudian sebagaimana definisi tadi zikir yang ada dalam Al-Quran dan hadis kayak gitu, maka kemudian mungkin teman-teman sudah kenal dengan istilah zikir pagi dan sore yang diambil dari atau dikenal dengan zikir maksurat. Artinya zikir-zikir itu adalah ternaskan baik dalam al-hadis maupun dalam Al-Quran seperti itu, sehingga diambil dari dalil-dalil yang sahih baik itu dari Al-Quran maupun al-hadis kayak gitu. Ataupun zikir-zikir habis sholat itu kan juga diambil dari contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang beliau zikirkan ketika selepas sholat kayak gitu. Nah, maka kemudian ya itu teman-teman zikir-zikir yang seperti itu. Atau kemudian doa itu juga termasuk zikir, juga ada aktivitas. Makanya tadi saya sebutkan dalam zikir itu ada ibadah, dalam ibadah itu ada zikir kayak gitu ya. Doa itu bagian juga dari zikir. Di situ ada mengingat, menyebut kayak gitu ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat juga ada zikir, di situ ada mengagungkan Allah kayak gitu, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada doanya kayak gitu ya. Kemudian dalam tilawah Al-Qur'an juga zikir kayak gitu. Baca Al-Quran itu juga zikir, bahkan zikir paling agung itu ya membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman, baca Al-Quran kayak gitu. Dan itu pasti ingat Allah kan kita ketika membaca Al-Quran seperti itu. Ataupun istighfar dan sebagainya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari zikir seperti itu. Jadi atau zikir asmaul husnanya Allah, kayak itu asma-asma Allah itu dizikirkan kayak gitu. Jadi sangat banyak sekali bentuk-bentuk zikir yang terlafadzkan kayak gitu. Jadi itu bentuk zikir yang kedua. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya terkait dengan bentuk zikir. Nah, teman-teman rahimakumullah, dilanjutkan berikutnya ke balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang berzikir. Nah, ini saya bagikan dulu slide-nya. Nah, yang pertama, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang berzikir itu apa? Balasan yang pertama adalah Allah akan mengingatnya, kayak gitu. Nah, ini sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Tadi yang saya sampaikan bahwa nanti akan saya sampaikan ayat yang 151 itu teman-teman sudah saya bagikan. Jadi ayat 151 ini terkait dengan ayat 152 kayak gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la ta'furun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, jadi di ayat 151 itu Allah itu berfirman di situ itu mengingatkan kita, maksudnya itu mengingatkan kita semuanya bahwasanya Allah itu telah mengutus kepada hambanya, kayak itu kepada hambanya yaitu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir kayak gitu, yaitu dari kalangan kamu, maksudnya itu ya dari kalangan manusia dan juga dari kalangan orang-orang kalau secara khusus berarti waktu itu kayak gitu ya, itu dari kalangan orang-orang Quraisy di mana Al-Quran sendiri turun dalam bahasa mereka seperti itu ya. Tapi secara umum berarti makna bahwasanya Rasulullah itu dari kalangan manusia kayak gitu ya. Yang di situ Rasulullah SAW itu membacakan ayat-ayatnya Allah, mensucikan kamu sebagaimana sudah kita bahas ya, ini dalam bahasan tazkiyatun nafs yang awal-awal kayak gitu ya, terkait dengan bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah salah satu tugas dari Rasulullah SAW kayak gitu ya. Terus kemudian mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui kayak gitu. Nah, terus kemudian di ayat 152 kayak gitu ya. Di situ Allah
memerintahkan fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, azkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar kepadaku, kayak gitu. Jadi teman-teman, dalam tafsirnya Ibnu Katsir ini ditafsirkan kayak gitu ya, dijelaskan ayat 152 itu terkait dengan ayat 151. Artinya maknanya apa? Bahwasanya kita itu diperintahkan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan berupa apa? Diutusnya seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada kita, kayak gitu. Dan kemudian bentuk syukurnya itu apa? Wujudkan, yaitu dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, yaitu menyambut seruan Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Terus kemudian berarti fadhkuruni tadi itu kan perintahnya Allah, maka kemudian perintah itu dijawab oleh Allah, ya. Dengan apa? Azkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian, kayak gitu. Maka dari situ dapat diambil sebuah ilmu bahwasanya balasan bagi hamba yang berzikir kepada Allah itu yang pertama apa? Allah akan mengingatnya. Ketika seorang hamba ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada hamba tersebut, seperti itu, ya. Jadi makanya kemudian kalau kita semakin sering ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun ingat terus kepada kita, kayak gitu. Dalam kondisi lapang kita ingat Allah, dalam kondisi sempit kita ingat Allah, maka dalam dua kondisi itu pun Allah akan ingat kita. Meskipun apa ya teman-teman ya, bukan artinya kemudian kalau kita nggak mengingat Allah nggak ingat kita, itu nggak begitu teman-teman ya. Allah itu selalu ingat dengan semua makhluknya. Allah kan maha memelihara, kayak gitu ya, maha mengurusi, kayak itu, semua makhluknya diurusi. Makna dari sini itu apa ya? Maknanya itu lebih dalam dari itu semuanya, kayak gitu. Jadi yang pertama tadi itu apa? Bentuk syukur kita kepada Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita, sehingga kita mengetahui hak dan batil, kita bisa mengetahui, mengimani Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada agama ini, itu adalah nikmat yang terbesar. Maka kemudian kita harus bersyukur, dengan wujud syukur apa? Kita banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Dan kemudian akan dibalas atas pelaksanaan perintah tadi itu apa? Dengan Allah mengingat kita, ya. Dan Masya Allah, kayak gitu ya. Allah akan pasti mengurus kita, itu sudah sesuatu yang pasti, kayak gitu ya. Maka kemudian di situ kan kelanjutannya waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, itu balasan yang pertama. Nah, teman-teman rahimakumullah, adapun balasan yang kedua itu bagi hamba Allah yang kemudian dia berzikir, maka apa? Hatinya akan tentram, kayak gitu. Hatinya akan tenang, kayak gitu. Hal itu sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 28. Cuma di sini slide-nya saya sertakan ayat 27. Kenapa? Karena ayat 27 itu terkait dengan ayat 28, kayak itu. Maksudnya bersambung, kayak gitu. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Teman-teman rahimakumullah, ayat ini tuh maknanya Masya Allah ya. Jadi di situ di ayat 27-nya itu Allah berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu yaqul, mereka berkata, laula unzila, laula, mengapa tidak, unzila, diturunkan alaihi, kepada Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ayatun, ya, mukjizat atau ayat-ayat mir rabbih, dari Tuhannya, kayak gitu. Kul innallaha, katakanlah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yudillu, menyesatkan siapa yang yasha, yang Allah kehendaki, wa yahdi, dan Allah itu memberi petunjuk ilaihi, ya, kepadanya, man, orang-orang anak bertaubat.
Maksudnya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertobat kepadanya seperti itu. Nah, kemudian kelanjutannya ya alladzina di situ adalah badal dari man. Maka kemudian ya Allah memberi petunjuk orang yang amanu wa tatma'innu qulubuhum, yang dia itu beriman dan hati mereka itu tatma'innu itu tentram, tenang, yang selalu merasakan tenang kayak gitu. Qulubuhum, hati mereka itu tenang kayak gitu, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ala, ketahuilah kayak gitu ya. Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu tatmainnu kayak itu. Kulub hati itu tatmainnu, tenang kayak gitu, tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi artinya apa teman-teman? Berarti balasan yang Allah berikan kepada hamba yang berzikir kepadanya, yang mengingat kepadanya itu apa? Diberikan hati yang tentram, tatmainnu tadi itu, tentram, tenang kayak gitu. Jadi itu ya balasan sekaligus jawaban sekaligus buah seperti dari berzikir gitu. Coba teman-teman ingat, pasti kan ketika teman-teman itu berzikir, misalkan berzikir mana dalam arti ingat aja ya, yang secara bahasa ingat aja gitu ya. Ketika teman-teman ada satu masalah kemudian ingat Allah, oh itu sudah tenang. Oh iya ya, minimal ingat Allah, oh iya ya kita hamba semua udah ditakdirkan oleh Allah, itu memberikan ketenangan, efek tenang itu. Belum lagi nanti kalau kita berzikir lebih banyak lagi kayak itu yang terlafazkan kayak gitu. Jadi Masya Allah ya teman-teman, itu balasan Allah yang kedua. Teman-teman rahimakumullah, adapun balasan yang ketiga bagi hamba Allah yang kemudian berzikir apa? Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar, yang agung seperti itu. Itu sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirati 'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman, kita fokus ke ayat yang menyebutkan di situ ada zikirnya, yaitu waz-zakirina ya. Sungguhnya, saya ambil inna dari atas, tapi yang berikutnya tidak saya terangkan ya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati itu menunjukkan bahwasanya muslim sama mukmin itu maknanya beda ya teman-teman, dan itu sudah kita bahas beberapa kali. Semoga teman-teman nggak lupa terkait dengan bahasan itu. Saya langsung ke wadzakirina. Sesungguhnya wadzakirina yaitu laki-laki yang mengingat Allah. Wadzakirina Allah katsiran, banyak itu ya, laki-laki yang banyak mengingat Allah, wadzakirat, dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Jadi wadzakirina wadzakirat kayak gitu, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan juga perempuan yang banyak mengingat Allah kayak gitu. Itu menjadi salah satu kelompok yang kemudian a'adallahu, yang Allah itu menjanjikan lahum bagi mereka itu maghfiratan, ampunan, ajron, dan juga pahala aziman, yang agung, yang besar seperti itu ya. Jadi ayat ini sangat jelas sekali ya teman-teman, bahwasanya laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah akan memberikan kepada mereka apa? Ampunan dan pahala yang agung. Jadi zikir itu benar-benar ibadah tanpa biaya teman-teman. Kalau misalkan sholat kan misalkan harus menutup aurat, harus beli alat penutup aurat itu. Kalau zikir itu
dalam keadaan aurat maksudnya nggak lengkap, nggak tertutup berukut seperti itu bisa. Ya kan tadi definisinya bisa mengingat, memikirkan kayak itu sudah bagian dari zikir kayak gitu loh ya. Kalau kemudian kita misalkan zikirnya habis sholat ya beda lagi kayak gitu loh. Jadi maksudnya itu ya ini. Masa Allah kayak gitu ya. Jadi kita dengan iming-iming Allah di ayat 35 ini semoga menyemangati kita untuk banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah seperti itu. Nah, itulah teman-teman 3 jawaban atau balasan yang Allah berikan kepada hambanya yang berzikir itu. Teman-teman rahimakumullah, bahasan yang terakhir, yang keempat adalah zikir sebagai pilar tazkiyatun nafs. Kok bisa kayak gitu ya? Bagaimana itu? Teman-teman rahimakumullah, tadi dari penjelasan penjabaran tadi, kita kan yang pertama, ketika kita itu mengingat, berzikir kepada Allah, baik mengingat saja, memikirkan saja, atau kemudian melafatkan ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Maka dalam aktivitas itu ada tazkiyatun nafs, teman-teman. Tadi kan definisi tazkiyatun nafs itu kita mendidik akal dan hati kita kayak gitu kan, dengan ilmu Al-Qur'an dan hadis kayak gitu ya, dan meladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang soleh lainnya, sehingga terbentuk pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah sehingga tercapai nafsul yang mutmainnah. Teman-teman, dalam aktivitas kita menyebut Allah, menyebut nama Allah aja kayak gitu ya, itu ada tazkiyatun nafs. Kita di situ membentuk pemikiran apa? Kita yang menyebut ya Allah kayak gitu ya. Misalkan kita tertimpa apa gitu ya, terus kemudian kita menyebut ya Allah kayak gitu ya. Maka dalam di situ itu kita membentuk pemikiran yang diridhoi oleh Allah. Apa itu? Kita ingat, oh iya, kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kata ya Allah itu tuh udah ada tazkiyatun nafs. Kita bentuk pemikiran, kita sadar diri kita, posisi kita sebagai hambanya Allah seperti itu. Itu yang pertama, bentuk pemikiran ya. Dalam semua zikir teman-teman, dalam semua zikir itu membentuk pemikiran yang diridhoi oleh Allah bahwa bahwasanya kita itu sebagai hambanya Allah, makhluknya Allah, kita butuh sama Allah, kita ya di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dalam setiap zikir kita kayak gitu ya. Meskipun itu hanya mengingat aja, mengingat Allah, apalagi sampai kemudian kita mengagungkan, melafazkan kalimat-kalimat zikir kayak gitu ya. Maka di situ tuh kita itu membentuk perasaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita itu sudah sampai kemudian mau mengagungkan Allah ya, melafazkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertakbir ataupun zikir-zikir yang lainnya kayak gitu ya. Maka kita itu membentuk sebuah perasaan apa? Perasaan yang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kondisi tertimpa musibah misalkan, terus kemudian kita itu mampu berzikir, mampu bertasbih, bahkan bertahmid, alhamdulillah, takbir Allahu Akbar dan seterusnya, itu berarti kita itu ridho, membentuk perasaan, oh iya ya Allah, ridho dengan ketetapan Allah, baik itu ketetapan baik ataupun ketetapan buruk. Berarti kita membentuk hati kita, perasaan kita itu untuk ridho dengan segala yang Allah tetapkan. Kalau orang yang nggak ridho itu teman-teman, nggak akan kemudian berzikir. Maksudnya itu apalagi sampai memuji Allah. Bisa jadi ketika tertimpa musibah dia itu akan ngata-ngatain kata-kata yang nggak benar kayak gitu ya. Kalau kemudian tertimpa kesenangan, kebahagiaan itu dia lupa kayak gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tertimpa nikmat kemudian kita alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, itu bentuk perasaan, oh semuanya miliknya Allah. Ya, tazkiyatun nafs teman-teman, bentuk pikiran, perasaan. Terus kemudian yang ketiga, dalam setiap zikir ketika kita tuh mampu mengingat Allah, menyebut nama Allah, melafadzkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam batin maupun secara lahiriah teman-teman, maka itu akan berimbas kepada apa? Kita ingin melakukan suatu perbuatan yang di situ diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita berbuat sesuatu, kita mulai dengan zikir dulu, bismillah ya. Kalau Rasulullah dalam sebuah hadisnya itu kan bersabda, kullu amrin dzibalil la yubda'u fihi bismillahi fahuwa qata'u. Tiap-tiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka dia terputus. Artinya apa? Kurang berkah, terputus dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kita itu mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mau apapun selama itu pekerjaan itu halal baik ya, dibolehkan oleh agama ini kayak gitu, kemudian kita mulai dengan membaca basmalah Allah itu, maka kita itu sepanjang perbuatan itu pasti kita tidak akan melakukan perbuatan yang di situ diharamkan oleh Allah. Artinya apa? Kita akan melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah, dan itu tazkiyatun nafs teman-teman. Kita melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah itu kita menundukkan nafsu kita, akal kita untuk ego kita pribadi masing-masing. Contohnya berhijab, menutup aurat pakai kerudung gitu teman-teman ya, paling ringan sekali kayak gitu ya. Contoh paling mudah itu untuk contoh. Kita tuh mengamali bismillah, saya mau menutup aurat, mau berpakaian, pakaian bagian dari perintahnya Allah, kemudian kita itu berzikir dulu dengan menyebut nama Allah, maka kita akan memilih pakaian yang menutup aurat kita. Kita akan menundukkan nafsu kita, pengen menunjukkan mungkin kulitnya yang mulus ya, menunjukkan bodinya yang seksi, atau kemudian kecantikan wajahnya, atau rambutnya yang halus, atau kemudian ya seluruh bagian-bagian ingin yang kemudian ditunjukkan, mendapatkan pujian, oh cantik, oh modis dan sebagainya, kita tundukkan semuanya menjadi perbuatan yang diridhai oleh Allah. Kita milih pakaian yang menutup aurat. Di situ ada tazkiyatun nafs yang luar biasa. Kita mengalahkan nafsu kita untuk kemudian ya menampakkan tubuh yang sebenarnya itu juga ciptanya Allah itu ya. Maka bentuk syukur tadi itu apa? Ya menutup aurat, kita berbuat sesuai, berpakaian sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita kan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita larinya itu jadi Allah itu, larinya itu kepada Allah. Berpakaian tuh larinya kepada Allah, bukan pandangan manusia kayak itu. Terus kemudian kita berbuat A, berbuat B, berbuat C, kita pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala kayak itu, bukan lagi kepada manusia kayak itu. Yaitu teman-teman, tazkiyatun nafs, zikir. Makanya kemudian zikir ini benar-benar menjadi pilar kayak gitu. Ketika kita bisa menegakkan zikir, maka kita mentazkiyah diri kita, mentazkiyah diri kita kayak gitu. Maka kemudian ya disitulah pentingnya zikir dalam kesuksesan kita untuk tazkiyatun nafs. Makanya zikir ini tadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 191 apa? Yadkuruna dalam bentuk mudhari. Seterusnya kayak itu, sebagaimana kita ketahui, untuk meraih nafsu mutmainah itu adalah proses sepanjang hidup kita, dan kita pun nggak bisa menilai keberhasilan dari tazkiyatun nafs sampai ya nanti kayak gitu. Kita taunya nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi hidup kita nanti di alam berikutnya kayak gitu ya. Itulah hasil dari perjuangan kita selama ini kayak gitu ya, untuk mensucikan diri kita itu. Nah, demikian teman-teman kajian hari ini terkait dengan pilar yang kelima dari tazkiyatun nafs, yaitu zikir. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya, dan bisa meningkatkan keimanan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman rahimakumullah, mohon maaf apabila kita lewat beberapa menit kayak gitu ya. Dan mari kita akhiri kajian hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.